Kita bahas lebih dalam terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera, salah satunya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Bersama Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail, yang sudah bergabung melalui sambungan satelit. Selamat malam Pak Ismail, Pak Wabub. Selamat malam. Baik, Pak Wabub. Selamat malam. Ya baik, Pak Wabub, saya pertama-tama ingin Iya, Pak. memperbaharui dulu kondisi paling akhir di sana yang masih paling perlu mendapatkan perhatian dari warga Aceh Tamiang. Apa Pak Wabub? Yang paling perlu mendapatkan perhatian, yang terutama listrik, Pak, jalur listrik. Karena sampai sekarang listrik baru hidup cuma di rumah sakit umum dan hanya beberapa rumah gitu, Pak. Jadi kalau seandainya memungkinkan, kita sangat mengharapkan kepada pihak PLN untuk segera mengaktifkan listrik. Oke, listrik yang paling utama dibutuhkan, terutama Pak. ketika malam datang ya Pak ya, banyak sekali warga yang menggantungkan Listrik hidupnya yang pada paling listrik. utama dibutuhkan. Iya, nah berarti ini Iya. yang Kemudian kemarin yang kedua, air baik, bersih. silakan. Air bersih, baik. Kemudian? Air bersih. Kemudian itu Pak, yang seterusnya jaringan telekomunikasi Pak, karena kami di Aceh ini rata-rata kan pakai Telkomsel dan sampai saat malam ini jaringan telekomunikasi masih putus Pak. Kami menggunakan telekomunikasi itu menggunakan Starlink. Nah, sedangkan itu sangat kami butuhkan. Baik, kalau begitu saya catat listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi yang saat ini belum juga memadai di Jaringan Aceh Tamiang. telekomunikasi. Baik, nah berarti kalau kemarin pemerintah pada saat rapat pemerintah pusat melalui rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa Kepala BNPB mengatakan bahwa listrik, Menteri SDM mengatakan bahwa akan tersambung 100%, itu belum terwujud hingga malam hari ini ya Pak ya? Belum Pak, belum terwujud. Mungkin ada kendala karena banyak tiangnya yang tumbang waktu itu. Oke. Dan kabel-kabelnya juga terputus Pak. Baik, nah ini kan Bapak sehari-hari di sana mengamati begitu keseharian kondisi terkini di Aceh Tamiang, terutama untuk sambungan listrik. Saya ingin bertanya juga Pak, bahwa sehari-hari atau setidaknya hari ini saja, adakah petugas PLN yang sudah mulai membenahi tiang-tiang listrik yang rusak ataupun sambungan listrik yang rusak, ataupun juga rumah-rumah yang belum teraliri listrik? Nggak ada suara Mas. Ya, Pak Ismail, dengar suara saya Pak? Maaf Pak, nggak ada suara. Oh, baik. Belum bisa mendengar suara saya Pak Ismail, bagaimana saat ini? Nggak ada suara. Oke, kami akan coba perbaiki komunikasi dulu dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, yang saat ini sedang berbincang dengan kami dan mengutarakan kondisi terkini warga Aceh Tamiang. Pak Wakil Bupati tadi mengatakan ada 3 yang paling harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat terutama dan juga otoritas yang berwenang, yakni soal sambungan atau aliran listrik di sana yang belum sama sekali tersambung 100%. Tadi Pak Wakil Bupati hanya mengatakan hanya ada aliran listrik di rumah sakit, di puskesmas, lalu juga di beberapa rumah yang dijadikan posko pengungsian begitu, dan juga ada beberapa bangunan yang ada aliran listrik. Sepertinya kalau tadi saya menyimak sedikit soal aliran listrik ini dinyalakan di tempat-tempat tempat pemerintah daerah begitu, dan juga tadi ada diperlukan air bersih yang sampai saat ini juga pasokannya masih sangat terbatas. Kalau tadi saya menyimak informasi-informasi teman-teman jurnalis Kompas TV di lapangan yang menyampaikan laporannya bahwa air bersih ini sulit didapat sehingga masyarakat di sana masih mencari air bersih seadanya. Bahkan ada juga yang saya dengar dari sisa air banjir begitu yang diolah kembali oleh mereka, disaring lagi oleh mereka, lalu dimasak hingga air ini bisa dikonsumsi begitu oleh masyarakat di sana. Dan juga jaringan komunikasi yang masih terputus karena saat ini jaringan komunikasi hanya tersambung melalui sambungan internet yang disediakan melalui Starlink begitu ya, bahwa jaringan provider telekomunikasi di sana banyak juga saya dengar
tower-tower komunikasi yang hancur, yang roboh diterjang banjir bandang belum mendapatkan perhatian lebih lanjut ataupun ada tower darurat begitu yang dibangun oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan jaringan komunikasi yang baik di Aceh Tamiang. Sambil menunggu sambungan komunikasi kembali tersambung dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, kami sampaikan dulu informasi dari sebuah masjid milik pondok pesantren terbesar di Aceh Tamiang, Porak-Poranda, dan terkepung tumpukan kayu akibat banjir bandang Sumatera 2 pekan lalu. Ya, ini yang Anda saksikan adalah juga visual tumpukan kayu yang mengelilingi pondok pesantren Darul Mukhlisin. Kami sudah tersambung kembali dengan Pak Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail. Pak Ismail sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah Baik, bisa. baik. Ya, Pak Ismail tadi saya sempat bertanya, kalau memang begitu Pak Ismail yang sehari-hari di sana, Pak Wabub, sudah juga melihatkah ada petugas PLN misalnya yang berwenang untuk memperbaiki jaringan listrik di sana, sudah bertugas, sudah mengupayakan tersambungnya kembali aliran listrik mulai hari ini atau bagaimana? Atau belum ada sama sekali? Petugas PLN sudah beberapa hari bekerja, Pak, dan kita akui mereka juga sudah bekerja maksimal. Tetapi kondisi itu memang hancur, Pak, PLN-nya. Seperti saya katakan tadi, banyak tiang-tiang PLN itu tumbang, kemudian kabel-kabelnya itu porak-poranda, Pak. Memang kita akui mereka sudah bekerja maksimal, tetapi hasilnya sampai saat ini belum memuaskan, Pak. Walaupun mereka bekerja sudah cukup maksimal, Pak. Kembali saya katakan tadi, itu kondisi PLN, jaringan PLN itu memang rusak parah, Bapak. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu, Pak Wabub sendiri dapat memaklumi ya kondisi sekarang yang hingga saat ini belum tersambung aliran listrik di Aceh Tamiang. Baik, Pak Wabub, saya juga ingin menanyakan kondisi terkini masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang dan longsor di sana. Apakah ada wilayah yang masih terisolasi atau mengalami kesulitan akses di sana, Pak? Alhamdulillah sudah terjangkau semua, Pak. Berkat bantuan seluruh pihak, semua sudah dapat kita hubungi, dan begitu juga sembako setiap desa sudah tersalurkan, Bapak. Alhamdulillah, baik. Kami juga mendengarnya ikut bergembira begitu ya ketika bantuan sudah mulai berangsur datang dan kondisinya juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Aceh Tamiang. Tapi yang ingin saya tanyakan juga dampak utama bencana ini terhadap infrastruktur lokal. Tadi kalau Pak Wabub mengatakan jaringan listrik PLN-nya rusak parah, lalu juga tower telekomunikasi juga hancur begitu. Infrastruktur lokal lainnya seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan dan lain-lain di Aceh Tamiang sudah berangsur juga dipulihkan atau bagaimana, Pak Wabub? Fasilitas kesehatan, rumah sakit sudah mulai dibersihkan, dan alhamdulillah ini hari dapat beroperasi walaupun tidak sesempurna mungkin, Bapak. Intinya untuk tanggap darurat pertama sudah bisa digunakan. Dan juga kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk melayani kesehatan, Pak. Ada satu klinik yang sudah yang kita gunakan. Halo. Ya, silakan lanjutkan, Pak Ismail. Halo. Iya. Masalah kesehatan sudah mulai teratasi dengan cara kita menggunakan posko-posko pengobatan, Pak. Kita ada beberapa titik posko pengobatan gratis yang kita buat. Walaupun rumah sakit belum bisa kita gunakan maksimal mungkin, tetapi alhamdulillah masyarakat yang berobat sudah mulai bisa kita tangani, Pak. Baik, Pak Wabub, dalam 2 hari terakhir ini tim liputan Kompas TV yang berada di Aceh Tamiang setidaknya ini juga menemui masyarakat yang berkeluh kesah begitu. Masyarakat Aceh Tamiang yang berkeluh kesah. Bagaimana nasib mereka setelah bencana ini selesai dampak pasca bencana ini selesai ditanggulangi begitu.
bagaimana juga memastikan mereka bisa mendapatkan penghidupan kembali yang layak. Banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, mulai nelayan, lalu juga petani dan lain-lain. Saat ini rencana jangka pendek untuk pemulihan ekonomi masyarakat dari pemerintah Aceh Tamiang bagaimana, Pak Wabub? Memang kita akui imbas bencana banjir ini perekonomian masyarakat lumpuh total. Jadi kami sebagai kepala pemerintahan di Aceh Tamiang, kami tetap berupaya semaksimal mungkin Bapak untuk memulihkan perekonomian masyarakat kami. Tahap pertama ini kita berupaya yang penting masyarakat jangan lapar dulu Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya sekarang lagi kita upayakan masyarakat bisa berobat, yang sakit bisa berobat. Dan untuk jangka pendeknya, sesuai dengan program pemerintah, kita akan membuat tenda-tenda pengungsian dan juga nanti kita akan membuat rumah-rumah untuk sementara Pak, untuk penempatan masyarakat kita yang rumahnya sudah di bawah air. Itu dan juga... kita juga berupaya untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dengan cara memperbaiki pelan-pelan infrastruktur yang telah rusak, Bapak. Itu jadi fokus utama jangka pendek ya. Halo. Saat ini. Bahwa rumah-rumah mereka yang rusak nanti akan digantikan hunian sementara dan juga infrastruktur yang rusak seperti jembatan, sekolah, rumah sakit ini juga berangsur akan dipulihkan. Tapi khusus untuk hunian sementara yang sudah disinggung oleh Kepala BNPB kemarin yang nilainya sekitar 30 juta per unit katanya. Ini kan hunian sementara yang akan diberikan di setiap daerah yang terdampak, terutama yang paling parah. Di Aceh Tamiang sendiri sudah ada lahan yang tersedia, yang sudah disiapkan pemerintah setempat di sana untuk membangun hunian sementara, Pak Wabub? Untuk lahan itu kita akan berupaya semaksimal mungkin Bapak. Ada beberapa lahan Pemda nanti yang akan kita gunakan untuk hunian rumah sementara masyarakat kita. Dan kami juga berupaya nanti akan berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat untuk membebaskan beberapa HGO perusahaan yang itu nanti kita gunakan untuk hunian sementara ataupun hunian tetapnya nanti Pak. Dan kita memang sangat menginginkan pemukiman masyarakat yang di pinggiran sungai itu memang harus kita relokasi, Pak. Harus kita relokasi, kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Pelajaran bencana banjir bandang yang terjadi di sana, ya memang daerah aliran sungai ini memang harus clear begitu ya Pak Wabub ya. Jadi nanti warga-warga yang ada di DAS ya, daerah aliran sungai akan direlokasi ke tempat yang lebih aman, termasuk membangun hunian sementara di tempat yang jauh lebih aman tentunya dari bencana-bencana lainnya, terutama juga bencana longsor dan banjir bandang. Baik, terima kasih Pak Wabub, Pak Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail sudah berbagi informasi, sudah meluangkan waktunya. Semangat Pak, kita juga memberikan semangat untuk semua warga Aceh Tamiang dan Pak Wabub juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sana yang terdampak banjir bandang. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam, terima kasih, amin. Baik, terima kasih. Udah. Dan saudara, kami punya topik lainnya yang akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Jadi tetaplah bersama kami. Saat lagi kami kembali. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hai. Wow, good luck bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma.
Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Brain Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Zero sama